Ya, sebelumnya mungkin teman-teman dari Dikbud juga sudah mengetahui bahwa kita ada 3 kali ujian seleksi, di mana sebelum ujian seleksi itu juga ada tahapan yang cukup penting, yaitu pertama adalah pada tahapan pertama memang ada seleksi administrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi, itu by system. Jadi teman-teman mungkin sudah ada dari pelamar sudah ada yang melakukan verifikasi verbal ijazah yang tadi sudah disebutkan. Nah, nanti juga untuk yang sudah di verbal itu akan dilakukan verifikasi by system untuk menjadi lulus seleksi administrasinya, karena memang di sini dilihat bahwa seleksi administrasinya membandingkan ijazah dan juga dokumen-dokumen lainnya, yang sebenarnya dokumen lainnya sebagai pelengkap. Tetapi untuk verifikasi yang manual itu juga ada, khususnya pada peserta disabilitas. Jadi peserta disabilitas ini memang harus diperiksa link videonya, apakah sudah betul yang bersangkutan mempunyai disabilitas dan juga derajat kedisabilitasannya sudah sesuai, dan juga memeriksa surat disabilitasnya. Jadi itu yang manual sebenarnya, hanya peserta disabilitas. Lalu nanti juga ada masa sanggah untuk peserta yang mungkin di disabilitas itu dilakukan TMS dikarenakan entah mungkin nanti dari Dikbud untuk yang disabilitas juknisnya seperti apa jika di TMS-kan. Lalu ada pengumuman dan juga ada ujian seleksi. Mungkin ujian seleksi tadi juga sudah disampaikan bahwa untuk tahap pertama ini memang hanya 2 kategori, yaitu adalah tenaga honorer K2 dan juga guru non ASN yang datanya mengajar pada sekolah negeri. Nah, untuk PPG dan guru swasta itu tetap memilih, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adika, bahwa jabatannya dan sekolahnya itu tidak keluar, memang seperti itu. Tetapi yang bersangkutan untuk 2 kategori itu harus menyelesaikan pendaftaran atau final resume kami bilangnya final resume atau submit itu. Nah, nanti untuk 2 kategori yang pertama tenaga honorer K2 dan guru non ASN yang terdaftar Dapodik dan mengajar pada sekolah negeri akan melakukan ujian seleksi, nanti akan keluar hasilnya. Nah, ini mungkin sesuai dengan nanti akan ada passing grade ya. Nah, untuk peserta yang itu udah masuk peserta ujian yang lulus maka langsung masuk ke pengumuman prasanggah. Nah, untuk yang tidak lolos masuk ke pengumuman prasanggah, lalu nanti akan dilakukan jawab sanggah. Nah, di sini sanggahan ini hanya untuk sanggahan nilai. Nah, mungkin karena di sini sudah menggunakan sistem dan mungkin dari UNBK, karena menggunakan sistem UNBK sudah by system juga langsung karena sudah dikoordinasikan juga dengan bagian pusat pengembangan sistem seleksi, standar dari ujiannya itu seperti apa. Nah, nanti ada mudah-mudahan sanggahnya itu tidak terlalu krusial atau tidak ada kesalahan dari nilai, karena nilai nanti juga diolah oleh di BKN seperti itu. Tetapi nilai dikirim dari Kemendikbudristek. Setelah masa sanggah ada pengumuman pasca sanggah ini sudah final, maka orang-orang yang tidak lulus tidak masuk dalam passing grade atau tidak lolos yang kategori 1-2 akan melakukan pemilihan formasi pada formasi yang belum terpenuhi. Ditambah juga untuk lulusan PPG dan guru swasta. Jadi nanti kategori 1 dan kategori 2 yang tidak lolos passing grade itu nanti akan juga ikut pada pemilihan formasi kembali yang nomor 1. Yang pertama kali, pemilihan formasi kembali 1. Di mana semua kategori itu memilih ulang formasi dari formasi yang belum terpenuhi pada tahap pertama. Lalu masuk lagi, diikuti lagi seperti tahap 1. Nah, pada saat ini juga nanti pas pengumuman pasca sanggah nanti akan ada pemilihan formasi bagi yang tidak lolos lagi. Nah, itu akan dicari, tapi pada yang ketiga ini
ini sudah lintas instansi. Jadi kalau yang 1 dan 2 hanya di dalam Pemdanya saja, tapi untuk yang tahap 3 ini adalah yang lintas instansi. Begitu juga untuk instansi Pemda yang tidak membuka pendaftaran, maka peserta dari tahap 1 dan tahap 2 ini hanya bisa memilih pada tahap 3. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Lalu lanjut sampai ke proses pengusulan NIP. Itu sama dengan tahap 1 dan tahap 2. Ya, ini tadi maksudnya adalah kategori 1, 2, dan 3 yang kami sadur dari Permenpan seperti ini. Tiga guru. Ini mungkin garis besar, gambaran besar ya dari sisi pengolahan seleksi calon ASN, tetapi ini baru gambaran besarnya karena perbedaannya nanti ada di ujian seleksinya. Untuk CPNS itu ada SKD dan SKB. Untuk P3K non guru itu ujiannya hanya ada seleksi kompetensi 1 kali, tetapi untuk P3K guru ada 3 kali ujian seleksinya, 3 kesempatan, mungkin bukan 3 kali ya. Kalau CPNS memang 2 kali SKD dan SKB. P3K guru itu seleksi administrasi sudah pasti, lalu ada 1 kali ujian seleksi kompetensi. Tetapi kalau yang P3K guru ini ada 3 kali kesempatan untuk ujian. Oke, ini juga sudah dijelaskan bahwa seluruh pelamar, baik kategori apapun itu semuanya harus sudah melakukan pendaftaran dan menyelesaikan pendaftarannya. Lalu ini mungkin yang perlu digarisbawahi adalah sistem itu melihat bukan pada di mana yang bersangkutan itu mengajar, tetapi menyesuaikan dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh pelamar tersebut. Jadi bukan dari sekolah yang bersangkutan mengajar gitu. Dan nanti akan muncul di sistem jabatan apa saja yang cocok dengan pendidikan dan sertifikat pendidiknya. Nah, lalu setelah memilih jabatan, tadi baru nanti akan keluar tersedia sekolah yang untuk jabatan itu di Pemda itu pada tahap 1 apa saja. Itu. Ya. Nah, untuk lokasi ujian juga nanti menyusul mungkin dari Kemendikbudristek yang akan mengumumkannya setelah nanti mungkin pelamarnya sudah dikumpulkan, baru di mapping. Mungkin nanti mohon informasinya juga untuk jadwal ujian, karena memang banyak sekali pertanyaan di mana lokasi ujiannya. Terus, nah ini yang nomor 5 dan nomor 5-nya 2 kali. Seleksinya sudah tadi untuk kategori, untuk kompetensi 1 itu THK 2 dan guru non-ASN negeri, yang sekolah di negeri. Lalu untuk kompetensi 2 adalah peserta seleksi kompetensi 1 yang tidak lulus, dan juga guru swasta dan lulusan PPG. Lalu untuk yang tahap ketiga, semua peserta yang tidak lulus dan bisa memilih formasi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini mungkin sedikit gambaran yang tadi sudah dijelaskan. Yang paling penting mungkin adalah yang nomor 10 ya, pelamar poin A yang lolos dapat mengikuti ujian. Jadi memang hanya yang lolos seleksi administrasi. Jadi tadi mungkin ada seleksi administrasi by system, tetapi ada yang manual. Yang manual itu hanya untuk yang disabilitas, dan mungkin aja ada yang peserta disabilitas ini yang tidak lulus seleksi administrasi. Nah, itu bisa mengajukan sanggah. Ya, sanggah juga dilakukan. Sanggah administrasi itu hanya untuk yang disabilitas. Nah, ini yang nomor 13 adalah sanggah setelah ujian seleksi. Jadi mungkin akan menyanggah nilai yang sudah diumumkan seperti itu. Ini seleksi kompetensi pertama. Untuk nanti mungkin sesuai Permenpan, panitia penyelenggara seleksi itu mengumumkan hasil akhir seleksi pasca sanggah. Nah, di sini mungkin Kemendikbudristek yang mengumumkan nanti diberikan kepada Pemda masing-masing, tetapi pengolahannya memang di BKN. Pengolahan hasil akhir. Memang nanti kita akan koordinasikan lagi untuk nilai yang muncul langsung pada ujian itu di pihak
Kemendikbud. Tetapi nanti hasil akhir diberikan ke kami, lalu nanti dilakukan penandatanganan oleh Ketua Panselnas dan diberikan kepada Kemendikbud. Karena memang biasanya alurnya adalah kita memberikan kepada instansi dulu kalau CPNS. Nah, di sini karena panitia penyelenggara seleksinya adalah Dikbud, kami berikan seluruhnya yang sudah ditandatangani ke Dikbud, nanti Dikbud akan menyerahkan kepada instansi masing-masing. Dan seleksi kompetensi 2 juga tadi sudah dijelaskan. Di sini juga panitia penyelenggara seleksi itu wajib mengumumkan peserta yang mengikuti ujian, karena memang tadi jadwal ujian ini diserahkan kepada Kemendikbudristek, nanti akan diumumkan ujiannya kapan dan lokasi ujiannya di mana. Gitu. Untuk seleksi kompetensi 2 ini hampir sama seperti seleksi kompetensi pertama, yang berbeda adalah pesertanya saja, hanya tambahannya adalah lulusan PPG dan guru swasta yang ikut ujian. Dan juga di seleksi ketiga ini sama, tetapi nanti bisa memilih lokasi penempatan atau sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya.